Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian yang kelima daripada 6 perkara hak kepada saudara seagama, yaitu yang kelima iyadatul marid, yakni mengilangi orang sakit, apalagi sampai masuk rumah sakit. Nah, jadi kita ada diisi keluarga, kita ada diisi jiran, kita ada diisi patuhan, sesama Islam. Nah, kita ada hak kita, disunnahkan bagi kita, yaitu mengilangi orang garing. Nah, memang kita ini hidup itu kayaknya ada 3 nomor. Nomor 1 sehat, mudah-mudahan sehat panjang umur, amin ya Allah. Nomor 2 sakit, nomor 3 mati. Sehat, garing, mati. Oleh karena itu orang yang sakit, orang yang garing masuk rumah sakit itu jatuh ke nomor 2. Ngaran nomor 2 itu teparak nomor 3. Nggih, kada menakutani kada. Inta. Cuma bisa aja nomor 2 itu naik ke nomor 1. Dinta munya turun nomor 3, munya naik nomor 1. Jadi boleh ke rumah sakit tuh antara 2 aja. Ima beambulan, ima beapansa. Nggih, bisi apansa mong leh. Gitu. Nah, itulah hidup kita. Sehat, sakit, kemudian meninggal. Ini 3 perkara nang kada mustahil bagi kita seberataan. Nah, ditata. Nah, ketika ada saudara kita nang garing, kita disunatkan mailanginya. Mengapa yo jadi mailangi? Nah, karena bantuan harta atau semangat hati seperti doa dan nasihat sangat diperlukan untuk mempercepat kesembuhan. Nah, jadi di antara kita mailangi, di antaranya karena bantuan harta. Entah. Jadi di antara mailangi itu ada bantuan. Maranya gen kurang garing lah, apalagi masuk rumah sakit. Sekalipun kita bersyukur, alhamdulillah ada dari pemerintah namanya BPJS kah? Nah, ada BPJS, alhamdulillah membantu benar. Jakanya operasi barangkali puluhan juta. Ketika ada BPJS bantuan pemerintah, bersyukur benar. Nah, cuma pulang nang ada kita diisi nang jiran, keluarga, ya kah patuhan. Nggih, kita melihat hal keadaan orang itu ngaran patuh itu kan tahu usahainya, kita tahu keadaan orang itu. Nah, dinta. Sekalipun umpama ada bantuan dari pemerintah BPJS, cuma BPJS itu bagi nang garing, bukan bagi nang keluarganya. Barangkali selama di rumah sakit itu kada mungkin kada makan. Ya Allah, selama di rumah sakit itu barangkali parkir kendaraan itu bayar. Umpama contoh, nah dinta. Jadi ada orang garing masuk rumah sakit, anaknya atau keluarganya nang garing tuh alhamdulillah sudah ada bantuan. Cuma yang marasnya itu kada mampu makannya ulang. Nah, kada mampu tinggal umpama 4 hari 5 hari atau kayak apa
maulah kada makan sehari 3 kali, apalagi jauh orangnya mama dari hulu sungai ke rumah sakit nang ulin umpama. Nah itu jadi ada di antara orang yang bagus di masyarakat mengadakan namanya apa tuh oven donasi namanya. Nah itu bagus tuh, bagus benar. Mengapa jadi bagus? Meringankan keluarga nggih supaya tertolongi inya gitu. Nanggaring tertolongi keluarga nanggaring memberi maras. Nah jadi satu. Atau semangat hati mailangi ke rumah sakit, jadi nang diilangi rupanya nang mailangi sama pada sakit. Ulun nijar kada apa-apa diberi, jadi jangan diilangi ai kada apa-apa pian mailang ini sudah syukur, sudah terima kasih mailang ini, terima kasih pian datang nih dinta doanya mudahan cepat sembuh. Nah dinta, nah itu bagus lah. Jadi seandainya kadada harta, ada ziarah bil mal, ada ziarah bil badan, ada ziarah dengan harta, ya kah? Ada ziarah awak dengan doanya. Seperti doa dan nasihat. Nah doa tuh doa kesembuhan, doa sehat panjang umur, gitu tuh. Ada di dalam hadis Sahih Bukhari mun kada salah, ada sahabat Nabi sakit garing, namanya Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir bin Abdullah ini garing, lalu ditengok oleh Nabi, diilangi oleh Nabi. Nah, jadi diilangi Nabi. Nah ini Nabi pun mailangi sahabat garing. Nabi mailangi sahabat nang garing. Bahkan di riwayat itu Jabir bin Abdullah itu sidin sawat igma. Igma itu kalau bahasa Arab kita artii pingsan. Sidin sawat pingsan, anu kada sadar akan diri. Nggih, karena pingsan itu jar ada di antara penyebab pingsan itu memang ada penyakit sesuatu nang di dalam awaknya. Entah itu darah rendah kah, karena rendahan hanyut kita, atau darah tinggi benar kah, atau nang kolesterol tinggi benar kah, lalu maulah igma, maulah pingsan. Nya pingsan, gila, guring itu 3 perkara yang berbeda, cuma sama pada kada sadar. Orang guring tidak sadar, orang pingsan tidak sadar, ya kan? Orang gila pun tidak sadarnya, jangannya sadar supan ketilanjang, kan itu ngarannya gila, itu. Nah kalau orang guring di kitab itu, jar orang guring itu, inya punya akal orang guring itu jar masturun. Mastur itu artinya di dinding. Jadi di dinding, akalnya itu di dinding, lalu inya guring. Itu satu, masturun, di dinding. Yang kedua, kalau orang pingsan itu maglubun. Akalnya itu maglub itu digagahi, dikuasai. Nggih, sama pada kada tahu juga, kada sadar juga pingsan. Kayaknya pingsan itu di atas daripada guring. Nah ada nang banget pada pingsan, namanya gila. Gila itu akalnya maslubun, maktuun, itu dipotong, putus, pagat. Jadi orang beri pagat lambaran ya. Nah itu kayaknya akal nang putus itu kayaknya, pagat itu kayaknya, guring kada guring hilang akalnya. Berarti gila itu banget lagi pada guring, banget pada pingsan. Kalau orang pingsan sadar bulik akalnya, orang guring ketika bangun bulik akalnya, orang gila selesai. Nah
Nah, jadi rupanya Sidin ini pingsan, datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berudu di dalam kitab itu. Nah, ada sisa banyu udu tuh. Nah, sisa banyu udu itu ditumpahkan Nabi, dikubuyakan Nabi ke mana? Ke muha, ke kepalanya Jabir bin Abdullah, sehingga Sidin sadar. Adinta mirip kisah Asma binti Abi Bakar. Jadi Asma binti Abi Bakar ini ketika suatu hari sahabat ini muda kayak bededes ke Masjid Nabawi nih. Apa aja Asma nih? Orang jurut-jurut ke masjid. Hari raya lain hari raya. Jumat lain hari Jumat. Apa jurut-jurut ke masjid? Penasaran? Nggih, naik ke rumah Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah itu kan desanaknya Asma. Dinta saabah cuma kada sama mama. Dinta kada sama mama. Karena Siti Aisyah itu punya mama namanya Ummu Ruman. Ummu Ruman itu mamanya Siti Aisyah. Aisyah itu beda sanak saabah sama mama dengan Abdurrahman. Abdurrahman yang disuruh Nabi ke Tan'im dah. Anu Abdurrahman ini Aisyah bawa ke Tan'im. Inya belum berumroh, haji sudah. Anu bawa berumroh. Berarti haji ifrat namanya. Nah, lalu berumrahlah Siti Aisyah dengan desanaknya Abdurrahman. Nah, itu saabah sama mama itu. Kalau Asma itu saabah cuma kada sama mama. Nah, cuma tetap luar biasa ngaran saabah ngaran sama mama gen luar biasa ngaran beda sanak tuh ya beda sanak. Jadi alhasil naik ke rumah Aisyah. Aisyah ratan sembahyang juga mau umpati jamaah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau umpati jamaah Nabi kita, artinya apa yuk sembahyang. Oh, sekalinya sembahyang gerhana, sembahyang gerhana. Rupanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjang luar biasa surahnya, rasa hanyut rupanya si Asma. Nggih, itu sampai-sampai Sidin ada air di higa tuh mengambil air kubuyakan ke kepala. Nah, berarti dalil menunjukkan banyu itu termasuk terapi supaya orang itu ibaratnya pingsan kada jadi pingsan, atau orang itu sudah pingsan bisa sadar dari pingsan. Jadi terapi banyu itu luar biasa. Ruqyah bilma namanya. Ruqyah dengan air. Ruqyah dengan air. Cocok kayak orang rajin mun ada kecelakaan itu ada yang mengambilkan banyu hangat kuku atau banyu nang ditambahi gula sedikit supaya tager orang kecelakaan tak. Ternyata banyu ini termasuk terapi. Orang yang hendak pingsan kada jadi pingsan, orang yang sudah pingsan dikubui-kubui itu bisa inya sadar. Satu. Ada lagi ulun melihat waktu bahaji. Jadi waktu bahaji itu masya Allah ketika melontar di Mina itu manusia luar biasa jajal sasak agak mirip lawan orang hendak mengucup Hajar Aswad. Jadi mengucup Hajar Aswad sama melontar di Mina tuh ya Allah ya Rabbi. Nah kayak jarum dibabat kejar itu tuh manusia tak. Nah rupanya entah kepanasan atau sasak itu luar biasa, ada di antara jamaah tuh nang pingsan kan? Pingsan berdiri tak kapit pingsan. Nah rupanya ada di antara jamaah itu memicik di bawah hidung sini nah itu aja nah dipiciki dan ini ada nang lulubakan. Apa orang menyambat lulubakan di bawah hidung nih ya? Susungayan enggak? Paparitan enggak? Gitu di bawah hidung nih nah. Dipicik di sana, dipicik gitu.
bangun. Ternyata memicik di bawah hidung tuh maulah orang pingsan itu sadar. Kan sutilnya lah. Sutil tuh bahasa Martapura. Gampangnya gitu nah. Itu jalan gitu nah. Nah dipicik gitu nah. Sekalinya udah ulun melihat di HP itu kejadian di motor bis mun kada di Cina, di Jepang atau Korea atau selain yang tiga itu kada salah lagi tak ada di bis di luar negeri entah itu jantung atau apa wallahu alam kada sadarkan diri di motor bis ada nama miciki di hidung sini sadar salinya dua sudah mata ulun bisa melihat waktu di Mekah di HP ternyata di Jepang di Cina ada kejadian sama itu nah sekalinya yang ketiga ada tukang paurutan begisah lain urutan lain tukang urut jadi ulun guru anurai inggi ada menghadapi orang yang pingsan atau apa ulun micik di bawah hidungnya aja ternyata luar biasa jadi ada terapi air tadi pakai air tadi ada terapi yang dipicik di bawah hidung itu luar biasa itu bahkan ada ulun memperhatikan orang yang bisa tutup punggung itu orang tuh stroke kena stroke lalu dibawa dari rumah ke rumah sakit ke UGD ternyata bininya itu masya Allah ketika di motor ambulan itu lakinya tuh dicagetakan sedikit itu dipiciki belakang ini nih belakang tuh dipiciki itu tutup punggung namanya dipicikin itu sekalinya sampai ke rumah sakit ternyata sadar habis stroke terbulik cuma tetap aja dibawa ke rumah sakit gitu jadi luar biasa lah pertolongan pertama itu kan pertolongan pertama tuh kita terkadang bingung juga apa ini nih gitu. Ada lagi orang berumrah ada dua dokter laki bini bulan madu sih dia jadi dokter lalakiannya dokter bebiniannya dokter muda dokter anom tulak umrah bulan madunya ke Mekah nah ada jemaah nang pingsan dikibiti supaya sadar mun kada sadar kuma salajur kuma itu lah nah disuruh dikibiti kemudian digarak nah tabawa dokter berumrah laki bini sidin honeymoonnya di Mekah rupanya honeymoon di sini ngalih ada orang garing kada jadi honeymoon tulak ke Mekah sekalinya ada yang pingsan dasar gawian menolongi orang ya nah jadi luar biasa itulah luar biasa itu nah ternyata itu membantu artinya membantu masya Allah tabarakallah alhasil wujengan nasihat doa itu seberataan memberi semangat kepada yang garing semangat sembuh ya kan yang menggaduh semangat menggaduh itu luar biasa itu diperlukan dah kita ini makhluk sosial makhluk sosial jadi kada kegampangan kita alhamdulillah orang berilmu orang yang berakhlak ketika saudara garing keluarga garing jiran garing patuhan garing kita sunat mailangi mun ada harta kita bagi akan harta sekalipun sedikit barang ai mayu parkir mayu nukar nasi bungkus 3 kali sehari BPJS sudah ada si garing contoh aja tak atau memberi semangat kadada duitnya juga untuk memberi dorongan motivasi semangat sihat semangat hidup nyamun kada kayak itu tuh iya aku matigin lagi jar kada dinama ilanginya jadi semangat tuh harus
Itu tuh di rumah sakit mengapa ada surat kabar saben subuh ditimbai orang surat kabar supaya nang beimpos tuh membaca paloy membaca paloy itu nah lucu itu nah. Jadi kan diingat di penyakit ada TV di ruangan itu nah, di ruangan nang kamar rumah sakit itu ada TV. Mengapa? Itu barangkali melapis-lapis hati supaya jangan fokus benar mengingat penyakit. Itu luar biasa. Nah, sangat diperlukan untuk mempercepat kesembuhan. Nah, gitu. Bujur. Jadi kegembiraan hati ketika diilangi, apalagi nang mailang itu kekasih, orang nang dicintai, hanya parkir sudah sehat sudah. Ya yang mailangi. Wah, itu kisahnya. Adinta. Jadi dia serbujur anu datang dari hati itu nah, gembira itu nah, itu alahan pada ubat, alahan pada ubat. Semangat ke orang, semangat hidup sama itu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ada maridhan au zara akhalahu fillah nadahu munadin bi antibta wa taba mamsyaka wa tabawa'ta minal jannah manzilan. Akan lahu man ada maridhan, siapa yang mailangi orang garing, auzara akan lahu fillah, atau menziarahi saudara baginya karena Allah sekalipun kada garing, dinta mailangi orang garing atau ziarah ke saudaranya karena Allah, nadahu munadin, maka memanggil akan inya oleh orang yang memanggil, yakni malaikat. Apa panggilannya? Bi antibta, ya kan? Senang engkau, gembira engkau, wataba mamsyaka, bagus langkah-langkah engkau, bagus perjalanan engkau, watabawa'ta minal jannah manzilan, dan engkau menempati daripada surga, manzilan akan rumah di dalam surga. Ini barangkali jadi doanya malaikat. Jadi malaikat senang kepada orang nang ziarah mailangi orang nanggering. Nah, ganal tak? Ada kebisaan nggih, kebisaan ilmu. Nah, pian ini pian bagus ini umpama insya Allah cepat sembuhnya, pian baca ini anu pian amalkan ini. Oh, bagus benar, bagus banget. Inta itu terapi lah kalau bahasa kita, terapi. Inta jadi obat dokternya jalan, ya kan? Ya Allah, terapinya jalan sama kita. Jadi bagus ya sebenarnya. Ulun ada lagi melihat di dalam kitab nggih belajaran nih. Jadi di dalam kitab itu ada kisah ruqyah kan? Ruqyah. Jadi ruqyah itu boleh. Ruqyah itu boleh bertambah dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Jadi di dalam kitab itu syarat orang meruqyah itu 3. Ya, ada bisi kekawanan bebuhan peruqyahan nah. Ya kan? Jadi syarat ruqyah itu 3. Yang pertama, syarat ruqyah itu yang pertama, sesuatu yang dibaca itu adalah kalamullah atau doa-doa nang datang dari Nabi kita Muhammad, ya kan? Atau asma-asma Allah, atau sifat-sifat Allah, tawasul dengan nama, tawasul dengan sifat Allah, bacaan-bacaan Al-Quran atau doa-doa yang datang dari Nabi kita Muhammad. Itu yang pertama, sesuatu yang dibaca diruqyahkan. 1. Yang kedua bahasa Arab.
atau bahasa yang dimengerti artinya. Perintah kada boleh juga kita membaca kalimat mantra-mantra, cuma mantra-mantra tuh nang kita kada paham. Ya hati-hati tak, gitu tak. Mengiau-ngiau ngaran nang hantu, syaitan, gitu tak. Itu kada itu bukan ruqyah itu bukan ruqyah. Mengiau ngaran jin-jin itu bukan ruqyah. Jadi ruqyah yang dibenarkan itu di dalam kitab Sarah Hadis ada perkataan Ibnu Hajar Al Asqalani, penyusun kitab Fathul Bari, sarahnya Sahih Bukhari, pengarang kitab Bulughul Maram. Jadi ujar Ibnu Hajar Al Asqalani, syarat ruqyah itu ada 3. Nomor 1, sesuatu yang keluar di muntung, Al-Quran, doa-doa, asma Allah, sifat Allah. Yang kedua bahasa Arab atau boleh bahasa Indonesia, ya kah? Cuma itu bentuk doa, boleh. Bahasa nang dimengerti ya bil arabiyyi au bima yu'rafu maknahu, sama itu. Kada boleh juga kita menyambat mantra-mantra nang kada tahu artinya. Kalau kota sambut ngaran hantu itu nah. 2. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, orang yang belajar ruqyah atau bisa menambahi orang dengan ruqyah. Yang ketiga, inya mengiktikadkan, inya meyakini bahwasanya bukan ruqyah inya itu yang memberi bekas, tetapi yang memberi bekas adalah Allah, supaya jangan tetuhanakan ruqyah. Itu bagus tuh, menjaga akidah, akidah. Ada 3 syarat orang nang meruqyah seseorang. Boleh ruqyah, boleh itu tak. Karena Al-Quran itu bisa diulah istishfa, talabus syifa, mencari kesembuhan. Jadi ada bacaan-bacaan, doa-doa ketika dibacakan nggih, entah itu ada ampun orang, ya kah, atau memang dari medis juga. Nang nyata dulu Al-Quran itu menenangkan hati, kada menggelisahkan hati, maunya tenang, beubatnya bagus sama itu. Nah itulah barangkali ada orang beilang ujangan nasihat. Nah kemudian pulang yang keenam, yang terakhir yang keenam. Yang keenam, ittiba'ul janaiz, yakni mengantar jenazah adalah penghormatan terakhir, apalagi meninggal dunia. Ulama, orang salih, atau kerabat, atau tetangga. Nah meninggal orang alim, peguruan seorang, atau orang saleh di kampung, ya kan? Atau kerabat keluarga atau tetangga, umpat ma'atar ke kubur. Ada ulun melihat di Sahih Muslim, ketika itu yang hendak meninggal itu namanya Ammar bin As bin Wa'il, abahnya Abdullah bin Ammar bin As. Ini sahabat Nabi Muhammad yang mentaklukkan kota Mesir. Pian punya bisa ziarah ke Mesir. Di Mesir itu ada masjid, nama masjidnya Masjid Ammar bin As. Masjid Ammar bin As. Kalau di Yaman, ini cuma Yaman Utara bukan Yaman Selatan. Di Yaman itu ada namanya Masjid Mu'az bin Jabal, ngaran masjidnya tah. Nah di Mesir itu ada namanya Ammar bin As. Memang si Din jadi gubernur di sana, ya kah? Jadi gubernur di sana. Jadi gubernur di sana. Jadi waktu itu Ammar bin As ini garing, lalu diilangi oleh keluarganya, termasuk anak Sidin, yakni Abdullah.
jadi Abdullah. Jadi ketika itu melihat itu Ammar bin As ini menangis. Dan Sidin menangis itu membelakangi keluarga Sidin dan menangisnya menghadap dinding rumah. Supan kalau itu menghadap dinding. Rupanya Abdullah ini cerdas, sahabat Nabi juga. Jadi Abdullah bin Ammar bin As, si anak ini cerdas, nggih bisa menghibur kuitan, wahai abah ulun. Nggih bahasa kita pian jangan takutan, nggih pian jangan sedih, pian berjuang, pian bersahabat, pian berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu jangan menangis pian, jangan sedih pian pian sahabatnya Nabi Muhammad. Mendengar itu, nah inilah dalil mailangi orang garing. Apalagi orang garing itu ada tanda-tanda hendak meninggal, umpama kalau bahasa kita banget itu bagus itu cari kalimat-kalimat yang maulah harapan, jangan maulah takutan. Ini kada kamu gering apa orang higa rumahku seminggu aja mati nangis orang. Ada bully sama itu tak. Nah ini dia ada lagi tuh tambahnya aja, kecuali nang kain kapan aja lagi jar rumah kasar gitu tak. Udah bully itu tak, udah boleh. Ada dulu kejadian orang kayak itu tak, sekalinya panjang umur Sidin nang menyambet mati. Itu ada tak, ulun aja nang tahu. Jadi udah boleh menghancurkan hati orang tuh udah boleh dinta. Nah beri ujangan pian masya Allah, pian ketujuh hadir ke majelis ilmu. Nah nih amalan-amalan kita semacam sama ini nih, nah kita duduk nih nah. Ini mudahan dosa diampuni Allah. Dinta. Kita kada usah mah ingat-ingat nang hitam-hitamnya. Ketika kita saat itu sakratul maut kita garing, itu pasti seberataan orang macangan menghadapi apa nang kita ingat itu nang kebaikan kita supaya kita mati di dalam husnuzan billah, sangka baik lawan Allah. Itu harus itu. Harus itu tak. Ya abah guru sekumpul munya mah ilangi aku aja Sidin mun kawa habar tuh nang bagus-bagus saja. Jangan beilang aku ini sudah cuci darah aja Sidin. Aku ini sudah nang berpenyakitan di awak. Jangan ke rumah membawa habar nang kada bagus. Aku hendak mati di syukur aja Sidin. Bujur juga. Karena syukur itu lebih abdal daripada sabar. Kita tak hendak mati di syukur. Nah di antaranya orang yang mati di dalam syukur adalah mengingat nikmat-nikmat Allah, kebaikan-kebaikan di antaranya hadir ke majelis ilmu, baca Quran, puasa Ramadan, sembahyang tarawih, baik lawan keluarga, lawan jiran. Boleh aja mengingat itu ketika kita hendak mati kena. Supaya apa yo? Supaya kita sangka baik dengan Allah. Itu sama itu. Itu sama itu di kitab. Dan kita sangka baik juga ada dosa-dosa kita, insya Allah diampuni Allah. Diampuni Allah insya Allah. Sama ini, ulun mau unjuki amalan raja kita lebih kuat daripada khauf kita. Kalau kita sehat ini takut dibanyaki pada raja, bagus. Kalau sudah garing banyaki raja daripada khauf. Itu sama itu susunannya. Sama ini ada beberapa perkara nggih nang maulah hati kita harap. Kita berdua mudahan sehat panjang umur berada. Mudahan sehat panjang umur. Mudahan sehat panjang umur. Mudahan sehat panjang umur. Nah, sepanjang-panjang umur tatap aja pasti tanamui nang titik itu. Titik akhir tenah. Nang kita diranjang, kita didatangi anak cucu. Itu tidak mustahil.
Nah cuma pagi ini kita belajar ilmunya. Ulun mau unjuki ubat misagrip nih tanah. Istilahnya simpani misagripnya, simpani nang ilmu ini nih. Nah disimpani supaya apa? Supaya kita menghadap Allah itu hati lapang. Hati itu lapang. Napa nang kita ingat? Nah dengarkan ulun. Yang pertama nang kita ingat kepemurahan Allah Ta'ala itu ketika kita umur mumayyiz, jatuhlah umpama kita takdirakan umur 7 tahun sampai kita umur balik 15 tahun. 15 dipotong 7, 15 potong 7, 8 tahun. Itu selama 8 tahun kita belajar alif bata, kita sekolah, kita mengaji, kita disuruh kuitan sembahyang, bulan Ramadan kita disuruh puasa, sampai nang beayun-ayun ngaran kakanakan. Selama 8 tahun dari 7 ke 15 itu kita ditulis pahala, tak ada dosa, raful kalam, tak ada dosa. Berarti kita ada bonus pahala selama 8 tahun. Ini harapan pertama, mudahan timbang amal kebaikan lebih banyak daripada timbang amal kejahatan. Mudahan surga. Tuhan mau unjuki bonus 8 tahun. Selama 8 tahun kita lagi kanak-kanak, belum balik, dosa tak ditulis, cuma pahala ditulis. Ini harapan kita. Kemudian kita surga berataan. Satu, ini perlu diingat nih ketika kita anak mati. Yang kedua, ketika kita sudah balik, disinilah fadlullah, disinilah adlullah. Ya kan? Allah terhadap kebaikan hamba pemurah luar biasa. Fadlullah. Allah terhadap kejahatan hamba adlullah, adilnya Allah. Napa tak sama ini? Apabila kita nih hamba nih, kita mulai balik, sudah dihitung dosa mata, dosa di muntung, dosa di talinga, macam-macam lah tulis dosa. Cuma dosa kita itu satu sayi'ah itu dicatat satu sayi'ah. Satu dosa ditulis satu dosa, tidak dilipat gandakan. Tuhan tuh maha adil. Cuma yang luar biasa, kita menggawi satu hasanah, ternyata Allah lipat gandakan pemurahnya Allah. Hadza fadlullah, ini karunia Allah. Satu hasanah paling kurang dibalas 10, bisa dibalas 70, bisa dibalas 700, bisa dibalas titik-titik lebih daripada 700. Allah aja nang tahu. Ini kira-kira ibaratnya orang main bola nih. Ya Allah, ibaratnya satu hasanah dibalas 10 lawan satu sayi'ah dibalas 1. Kira-kira 10 potong 1 9. Berarti masih banyak apa? Mudahan surga berarti. 2 sudah. Ya ujar Ibnu Mas'ud. Ujar Ibnu Mas'ud, celaka orang 1 mengalahkan 10, itu celaka. Kada beruntung. Jadi celaka, kada beruntung, rugi 1 mengalahkan, seharusnya 10 mengalahkan 1. Nang apa nang 1? Satu dosa ditulis 1, satu hasanah ditulis 10. Ternyata orang itu masuk neraka kebanyakan dosa. Berarti orang tuh
Dosa bener. Sawat 11 yuk. Ya kalau dosa sampai 11. Berarti orang tuh sekali aja menggawi hasanah. Oh koyo. Iya. Mudahan dosa diampuni Allah. 2 sudah. Ini ketika mati perlu banget kita mengingat ini nih. Mudahan surga beritaan. Kita sangka baik lawan Allah. Kita umatnya Nabi Muhammad. Mudahan dapat syafaat Nabi Muhammad. Ya kalau nang duduk ini, nah ini amalan hati kita kayaknya ketika kita hendak mati kita rancak hadir ke majelis ilmu, mudahan dosa diampuni Allah. Sama itu tak. Yang ketiga, ulun senang mengingat itu. Yang ketiga, ketika kita menggawi dosa, entah itu berdusta atau apa, itu malaikat yang di kiri minta izin kepada malaikat yang di kanan. Ini rakib, ini atid. Ujar si atid ma'anoi nang di kanan. Ini apa tuliskah? Ini bedustana. Ini menggibah nih nguyai orang. Tuliskah? La taktub. Jangan ditulis. Intazir sita saatin. Tunggu 6 jam. Munya inya bertaubat, munya inya istighfar. Jangan ditulis. Dalam 6 jam kada bertaubat, kada istighfar, kada beribadah, tulis. Kita jujur. Sembahyang kita 5 waktu tuh sehari semalaman itu kayaknya ada sawat 6 jam sembahyangan. Zuhur jam 12, asar jam 4, 12 ke 4 jam, maghrib jam ulahlah jam 7 atau setengah 7. Berapa jam ada? Isya jam 8, setengah 8 kurang lebih, ya kan? Jadi kita tuh alhamdulillah bersyukur setiap rubuh 1/4 hari itu ada sembahyang. 1/4 hari itu 3 jam. Kalau 6 jam itu setengah hari. Jadi kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Jadi mudahan kita meninggal dosa diampuni Allah. Amin. Ini maulah harap. Maulah harap. Nah itu di kitab tak. Jadi sama itu. Maulah akan raja nih tanah. Maulah akan raja. Bersabda Rasulullah SAW, man syahidal janazah hatta yusalla alaiha falahu qiratun. Siapa yang menghadiri jenazah sampai menyembahyangakan jenazah baginya 1 qirat. Wa man syahidaha wa shalla summa yatba, barang siapa menghadiri jenazah umpat menyembahyangkan dan umpat ke kubur hatta tudbana sampai dikubur jenazah falahu qiratani, inya ada 2 qirat. Qila wa apa itu qirat? Qala mislul jabalainil azima, ini itu seperti 2 gunung nang ganal. Alhasil pahalanya ganal benar. Nah kemudian paslon ke-13 ini kayaknya terakhir. Nah tamat kitab kita itu hukukul hayawan, itu hak-hak kepada binatang. Hak lawan kucing. Nah siapa menggaduh kucing? Nah siapa menggaduh iwak? Siapa menggaduh ayam itik? Selagi akan datang insyaallah. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh salihah. Mudahan kita mati husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa bala maqasidana, ya wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha, ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat.